Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Fitriani dan rekan saya Siti Anissa. Di podcast kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pendidikan inklusi pada MK Pendidikan Inklusi. Pada podcast kali ini, saya dan rekan saya akan membahas mengenai analisis jurnal yang berjudul Manajemen Pembelajaran Inklusi pada Anak Usia Dini oleh Anita Kresnawati dan Rina Herliawati pada Jurnal Ilmiah Pendidikan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana manajemen pembelajaran pendidikan inklusi pada anak usia dini serta memberi masukan kepada guru mengenai upaya dalam mengimplementasikan manajemen pembelajarannya. Dalam kajian teori ini terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama konsep pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ialah sekolah yang mengakomodasi pendidikan untuk semua, atau education for all, di mana semua anak bisa belajar di lingkungan yang sama dengan anak normal tanpa memandang kelainan fisik maupun mental, tanpa adanya diskriminatif dari lingkungan belajarnya, dan mewujudkan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik. Untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan kondisi peserta didik, lembaga pendidikan inklusi harus memiliki pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta sistem penilaian yang dikemas sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Yang kedua, manajemen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Menurut Mulyasa, pembelajaran merupakan implementasi dari rencana yang telah dibuat dan merupakan indikator utama yang sangat mempengaruhi keefektivitasan pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, kegiatan pembelajaran pada anak usia dini adalah pengembangan kurikulum secara konkret dengan sejumlah rencana yang berisi pengalaman pembelajaran melalui bermain yang diberikan kepada anak usia dini. Yang ketiga, layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Dalam hal ini ada 2. A. Hakikat anak berkebutuhan khusus. Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus ialah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Menurut Zainal Alimin, anak berkebutuhan khusus ialah seseorang yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan khusus dengan anak-anak lain secara umum. B. Anak usia dini yang membutuhkan perhatian khusus. Pada kenyataannya, dalam lembaga PAUD atau sejenisnya selalu saja terdapat anak-anak yang memerlukan perhatian khusus. Menurut Jamaris 2006 dan Mulyono 2006, bahwa terdapat masalah-masalah perilaku psikososial, berkesulitan belajar, dan anak dengan pemusatan perhatian atau hiperaktif. Metode penelitian. Pada jurnal ini, metode penelitian yang digunakan yaitu studi deskriptif dan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, karena objek yang dikaji yaitu mengenai manajemen inklusi, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih dalam tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian pendidikan inklusi pada anak usia dini. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, di mana dilakukan di Kota Bandung, wawancara oleh narasumber, dan data sekundernya berupa materi pembelajaran untuk melengkapi penelitian tersebut. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian ada 3 komponen yang dibahas. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus, yang kedua pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus, dan yang ketiga penilaian anak berkebutuhan khusus. Lingkup yang akan dikaji.
Kegiatan perencanaan pembelajaran pendidikan inklusi. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam merencanakan pembelajaran bagi ABK, setiap sekolah mempunyai kegiatan yang berbeda. Kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus dirumuskan sesuai aspek perkembangan sosial emosional, motorik halus, motorik kasar, bahasa dan komunikasi, kemandirian dan kognitif yang diturunkan dari indikator bagi anak pada umumnya, disesuaikan dengan jenis hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus, dengan tujuan memberikan layanan bagi mereka dengan cara membantu menstimulus setiap hambatan yang mereka miliki. Kurikulum ABK direncanakan untuk mempersiapkan pola pembelajaran, pembimbingan, dan pengasuhan dengan tahap awal yaitu melakukan observasi untuk mengetahui hambatan apa yang dialami oleh anak tersebut. Kemudian dilaksanakan asesmen. Selanjutnya membuat perencanaan PPI atau program pengajaran individual yang diturunkan dari kurikulum reguler. Program pembelajaran individual atau PPI dirumuskan dengan maksud agar guru mempunyai landasan serta acuan yang jelas dalam melaksanakan pembelajaran bagi ABK. Kepala sekolah, ortopedagogik, psikologi, beserta guru merencanakan program yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Program yang direncanakan yaitu perencanaan program akademik dan program non-akademik. Program akademik direncanakan dengan program penyesuaian materi pengajaran, metode pengajaran, standar prestasi atau indikator yang akan dicapai. Sedangkan program non-akademik dengan merencanakan home visit, program treatment, program bina diri, dan program penunjang yang dapat mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tentunya berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu dalam tingkat pencapaiannya. Dengan dilaksanakannya kelas heterogen sangat membantu sekali, terutama bagi anak-anak yang mempunyai hambatan pada aspek sosial. Tujuan diterapkannya pembelajaran inklusi yaitu menerima dan memahami tiap individu yang unik. Selanjutnya yaitu kegiatan pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusi. Kegiatan yang diselenggarakan dalam pembelajaran bagi ABK pada pendidikan anak usia dini yaitu memadukan kegiatan-kegiatan siswa pada umumnya, hanya saja lebih dititik beratkan pada perkembangan sosial dan perkembangan emosional. Kondisi kegiatan anak berkebutuhan khusus diikut sertakan bergabung dengan teman-temannya secara klasikal dalam kelas pada umumnya, dengan tujuan untuk membantu anak ABK bisa bekerja sama dan bermain bersama sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pada pembelajaran klasikal, anak berkebutuhan khusus ditempatkan pada lingkaran bersama anak yang lainnya, mengikuti kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan oleh guru yaitu metode bercerita dan tanya jawab. Porsi belajar pada anak berkebutuhan khusus lebih fleksibel daripada anak pada umumnya. Kegiatan rutin sehari dalam 1 minggu anak berkebutuhan khusus diberikan pola pembelajaran individual yaitu treatment oleh ortopedagogik dan psikolog dalam kegiatan pembelajaran individu. Alat permainan edukatif yang ada bersifat umum, namun guru bisa menyesuaikan penggunaan media dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Sekolah menerapkan model inquiry. Model ini memfasilitasi setiap siswa untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan pengalaman, hasil pengamatan, dan interaksi sosial dengan lingkungan rumah dan sekolah. Proses pembelajarannya dilakukan melalui eksplorasi berdasarkan tema. Siswa diberi keluasan dan dikenalkan dengan hal-hal baru untuk membuka wawasannya dengan sumber belajar yang lebih variatif dan menyenangkan. Selain eksplorasi tema, menggunakan sistem pembelajaran sentra, di mana setiap anak akan distimulus berdasarkan sudut-sudut kegiatan yang mampu mengembangkan seluruh aspek kemampuan dasarnya yaitu bahasa,
kreativitas, motorik, kognitif, dan natural. Selanjutnya yaitu kegiatan penilaian pendidikan inklusi. Sistem penilaian yang ditetapkan dalam pembelajaran bagi anak ABK pada pendidikan anak usia dini hampir sama dengan anak pada umumnya. Hanya tingkat kesulitannya saja yang disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Evaluasi juga melibatkan orang tua siswa agar mengetahui kondisi kebutuhan anak-anak mereka. Aspek yang dinilai bagi anak usia dini berkebutuhan khusus yaitu sosial emosional, konsentrasi, motorik halus, motorik kasar, bahasa, kemandirian, dan kognitif. Bentuk penilaian berupa narasi dalam indikator ketercapaian anak berkebutuhan khusus. Sistem evaluasi dilaksanakan 1 bulan sekali bagi anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan evaluasi anak berkebutuhan khusus dilaksanakan seobjektif mungkin disesuaikan dengan perubahan hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi podcast kali ini yaitu pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua kalangan termasuk anak berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus hendaknya dilaksanakan sejak usia dini, karena masa tersebut adalah masa di mana anak mengalami perkembangan yang pesat. Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan sejak dini untuk mengoptimalkan aspek perkembangan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam bersosialisasi dengan lingkungan. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus harus diformulasikan dengan perencanaan yang matang. Manajemen pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di pendidikan anak usia dini, perencanaannya dalam posisi sebagai bagian terpadu dari sistem pendidikan anak usia dini. Unsur utama dalam pengembangan program bagi anak usia dini adalah program kegiatan bermain. Guru pada umumnya merencanakan aktivitas yang bertujuan mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan serta adanya kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan beraktivitas. Kurikulum yang fleksibel dalam penerapan pendidikan inklusif tidak harus terlebih dahulu menekankan pada materi pelajaran, tetapi yang penting adalah bagaimana memberikan perhatian penuh pada anak didik. Interpretasi yang dilakukan guru didasarkan pada indikator perkembangan yang telah ditetapkan untuk semua aspek perkembangan sesuai standar perkembangan anak berkebutuhan khusus berdasarkan jenis hambatannya. Sekian podcast dari kami, kurang lebihnya saya dan rekan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.